menolak nasab seseorang, kau bukan anak ayahmu. Atau ada seorang Habib, anda bilang, kau bukan Habib, kau bukan turunan Nabi. Itu hukumnya sama juga anda menuduh ibunya berzinah dengan orang lain. Dan dia harus dicambuk 80 kali haddul qadha. Kita adalah putra-putri Indonesia, ibu bapak kita orang Indonesia, kita makan dari sumber daya Indonesia. Seharusnya kita menjadi pribadi-pribadi yang membanggakan para pejuang bangsa. Kita mengharumkan nama Indonesia, lebih bangga dengan Indonesia. Tak lebih daripada itu, jangan lebih mencintai negeri Yaman yang mereka tidak lebih indah dari Indonesia. Al-Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir, beliaulah dari garis keturunan Imam Ali al-Uraidi yang tadi sudah kita buktikan sebagai putra Imam Ja'far Shadiq. Inilah keturunan Nabi yang pertama kali hijrah ke Hadramut di negeri Yaman. Ada yang mengatakan Indonesia adalah milik para aulia tarim. Katakan kepada mereka, hei kalian, apakah kalian pikir di Indonesia tidak punya wali? Apakah sebelum orang-orang Yaman datang ke Indonesia, di Indonesia tidak ada wali? Kalian datang tinggal menikmati hasil perjuangan para wali kami, para ulama kami yang lebih dulu datang ke negeri ini. Ini perintah Allah. Allah yang perintahkan umat Nabi wajib cinta kepada kerabat Nabi, keluarga Nabi, termasuk keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti mengemis berkah di negeri lain. Apakah kamu pikir Indonesia tidak lebih berkah? Bahkan ada keturunan bangsa lain yang mereka seolah-olah merendahkan negeri kita Indonesia, merendahkan para pejuang bangsa yang diantara mereka banyak para santri dan ulama. Justru disinilah pentingnya ya Habib tahu nasabnya, supaya orang lain tidak seenaknya untuk menolak dia, karena berkaitan dengan hukum fikih. Jangan diam dengan upaya-upaya dan propaganda yang mereka lakukan untuk mendegradasi rasa cinta kita bangsa Indonesia kepada negeri kita sendiri, kepada bangsa kita sendiri. Nah, Imam Qardawi dalam usia yang sudah lanjut bertemu dengan seorang pemuda keturunan Sayyidina Ali yang bernama Ahmad bin Isa. Beliau hormati, beliau hargai, 2 bait berturut-turut beliau panggil amiri, tuanku. Jika ada orang yang mengatakan bahwa negeri di luar Indonesia lebih barokah, maka kita sampaikan saja kepada mereka, kenapa kalian tidak pulang ke negeri nenek moyang kalian? Kenapa kalian tidak pulang saja ke negeri yang kalian bangga-banggakan? Cukup orang yang mencintai Indonesia saja yang ada di Indonesia. Ingatlah bahwa ini semua adalah anugerah dari Allah, nikmat dari Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat manakah yang kalian dustakan? Sehingga masih ada segelintir anak-anak bangsa yang tidak menggunakan akal sehatnya, yang malah membenci negeri sendiri, yang malah lebih mencintai bangsa asing. Atau bahkan ada orang-orang yang tadinya bangsa asing kemudian didatangkan ke negeri kita, malah mereka yang kemudian membuat propaganda karena diikut sertakan oleh para penjajah untuk meredam gejolak perjuangan anak bangsa. Tapi kini banyak anak bangsa yang justru telah melupakan jasa para pejuang bangsa sendiri, leluhurnya sendiri yang telah gugur di medan laga demi kemerdekaan kita, anak keturunannya. Malah anak turunannya lebih condong mencintai bangsa lain, mencintai bahkan para pengkhianat bangsa, mencintai anak-anak para pengkhianat bangsa yang membanggakan para pengkhianat itu sendiri. Bagaimana ya dengan keadaan leluhur kita yang telah ada di alam barzakh? Mungkin mereka akan menangis. Ingatlah, kemerdekaan ini bukan pemberian dari para penjajah. Negeri kita bukan persemakmuran,
tapi negeri kita negeri yang merdeka berdaulat, hasil tumpah darah para pejuang bangsa. Seharusnya kita lebih mencintai para pejuang bangsa kita sendiri yang hasilnya sekarang kita rasakan, kita merdeka di negeri sendiri. Tapi kenapa banyak anak-anak Indonesia yang justru lebih gandrung dengan negeri lain, dengan bangsa lain, dan bahkan para pendatang yang tak sedikit di antara mereka menjadi kolonial Belanda dan Inggris, yang dijadikan alat oleh para penjajah untuk mengelabui bangsa kita dan para pejuang bangsa. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun, kata Allah. Ingatlah kalian kepadaku, ingatlah aku pada diri kalian, sadarlah kalian dengan segala nikmat yang aku berikan, maka aku pun akan selalu mengingat kalian. Jika kalian ingat kepadaku, kata Allah, dengan keyakinan bahwa Allah lah yang telah memberikan kemerdekaan kepada negeri kita, ingatlah kepada Allah, di mana Allah lah yang telah menggerakkan hati para pejuang bangsa, rela mengorbankan jiwa raga, harta dan keluarga untuk kemerdekaan kita, manusia yang lahir di kemudian waktu mengisi hasil perjuangan mereka. Itu semua adalah pergerakan dari Allah Ta'ala. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kalian kufur kepadaku. Sahabat ahbabur Rasul dimanapun berada, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna ashkaron nasi lillahi azza wa jalla ashkuruhum linnasi. Sesungguhnya manusia yang paling bersyukur kepada Allah adalah mereka yang mampu bersyukur, bahkan ashkuruhum. Ashkuruhum artinya orang yang paling bersyukur di antara mereka linnasi, kepada sesama manusia. Jika ada orang yang hidup di Indonesia yang sudah dalam keadaan merdeka, hasil perjuangan para pendiri bangsa, para syuhada, para pejuang, para pahlawan bangsa yang mengusir para penjajah, kita hidup enak nikmat di negeri kita Indonesia, makan dari sumber daya alam Indonesia, minum dari mata air tanah air yang tercinta Indonesia, bahkan mungkin mati pun di Indonesia, dikuburkan di tanah Indonesia. Tapi mereka tidak merasa syukur kepada para pahlawan bangsa, kepada para pejuang kemerdekaan, bahkan justru menyakiti mereka. Dengan cara apa? Dengan cara merubah sejarah mereka, merubah bahkan makbaroh mereka dipalsukan, atau bahkan dibuat imitasi dengan nama yang lain. Sejarahnya dirubah, dipalsukan, dicuri, dinisbatkan kepada dirinya, orang tuanya, kakek buyutnya, yang padahal tidak ikut serta berkorban untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka berarti itu adalah pengkhianatan. Pengkhianatan. Dan ini pasti menyakiti para pahlawan bangsa. Kemudian para pahlawan bangsa yang asli putra bumi pertiwi, putra Indonesia, putra Nusantara, kemudian dirubah biografinya menjadi keturunan bangsa lain, dirubah biografinya dengan nama yang lain, dirubah identitasnya
dengan identitas yang lain dan diakukan sebagai bangsa yang lain, yang seolah-olah nama besarnya itu adalah barokah dari bangsa lain selain Indonesia. Yang mungkin propaganda ini juga dengan tujuan untuk mendapatkan privilege bagi orang-orang yang merubah sejarah itu sendiri di saat ini, demi privilege pengakuan bangsa Indonesia, agar mereka dihormati, dihargai, yang seolah leluhur mereka telah ikut andil berkorban demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Padahal bisa jadi sebaliknya. Kemudian bagi kita sendiri, putra-putri dan penerus para pejuang bangsa, lalu kita tidak bangga dengan leluhur kita yang gugur di medan laga, yang darahnya tertumpah di tanah air kita, memerahkan tanah Indonesia. Lalu kita tidak bangga dengan mereka. Kita lebih bangga dengan keturunan bangsa lain. Sungguh terwelu. Kalau kata Bung Roma, terlalu. Cintai leluhur kita sendiri, cintai bangsa kita, cintai para pejuang kita, hormati mereka, dan bahkan jangan sampai hanya mengenang jasanya saja, tapi bagaimana caranya lebih daripada mengenang mereka, kita mampu meneladani mereka. Patriotik mereka jangan hanya tertoreh pada selembar kertas saja, jangan hanya menjadi sebuah gambar di setiap tahun di hari kemerdekaan bangsa kita, jangan hanya menjadi penghias rumah kita, tertera pada dinding-dinding rumah, atau bahkan mungkin menjadi gambar pemanis pada gerbang rumah kita. Lebih dari itu, seharusnya kita mampu untuk datang berziarah ke pusara mereka. Lebih dari itu pula, kita harus bisa memiliki jiwa patriotik, berkorban untuk bangsa dan negara, untuk kehormatan bangsa dan negara, untuk kedaulatan bangsa dan negara. Indonesia bukan negeri yang di luar sana, negeri Konoha ataupun negeri siapa dan entah berantah, yang mungkin kita pun tidak pernah datang ke sana, bahkan tidak ada leluhur kita yang asli dari sana. Kita adalah putra-putri Indonesia, ibu bapak kita orang Indonesia, kakek nenek kita orang Indonesia, leluhur kita orang Indonesia. Kita makan dari sumber daya Indonesia, sumber alam Indonesia. Kita minum dari mata air Indonesia. Bahkan wafat pun mungkin kita ingin dikuburkan di Indonesia. Seharusnya kita menjadi pribadi-pribadi yang membanggakan para pejuang bangsa. Kita mengharumkan nama Indonesia, lebih bangga dengan Indonesia. Tak lebih daripada itu, jangan lebih mencintai negeri Yaman yang mereka tidak lebih indah dari Indonesia. Jangan lebih mencintai Amerika yang bahkan mereka pernah menjajah negeri kita Indonesia. Bolehlah Anda silahkan pergi melancong kemana-mana, injak tanah mereka, beritahu kepada isi tanahnya bahwa kami Indonesia sudah merdeka. Apa isi tanah mereka? Para penjajah yang sudah mati menjadi tulang belulang, yang dulu mungkin pernah datang ke negeri kita Indonesia. Sampaikan kepada mereka, tunjukkan dengan dada yang lebar, kita bangsa yang sudah berdaulat, yang merdeka.
bukan seperti mengemis berkah di negeri lain. Apakah kamu pikir Indonesia tidak lebih berkah? Bahkan ada keturunan bangsa lain yang mereka seolah-olah merendahkan negeri kita Indonesia, merendahkan para pejuang bangsa, yang di antara mereka banyak para santri dan ulama. Lalu kita putra-putri Indonesia sendiri ikut-ikutan merendahkan para pejuang sendiri, bangsa sendiri, negeri kita sendiri. Jangan diam dengan upaya-upaya dan propaganda yang mereka lakukan untuk mendegradasi rasa cinta kita bangsa Indonesia kepada negeri kita sendiri, kepada bangsa kita sendiri. Ada yang mengatakan Indonesia adalah milik para aulia tarim. Katakan kepada mereka, hei kalian, apakah kalian pikir di Indonesia tidak punya wali? Apakah sebelum orang-orang Yaman datang ke Indonesia, di Indonesia tidak ada wali? Kalian datang tinggal menikmati hasil perjuangan para wali kami, para ulama kami yang lebih dulu datang ke negeri ini dengan damai, dengan berbaur, membawa kedamaian. Jika ada orang yang mengatakan bahwa negeri di luar Indonesia lebih barokah selain Makkah dan Madinah, maka kita sampaikan saja kepada mereka, kenapa kalian tidak pulang ke negeri nenek moyang kalian? Kenapa kalian tidak pulang saja ke negeri yang kalian bangga-banggakan? Cukup orang yang mencintai Indonesia saja yang ada di Indonesia. Orang-orang yang tidak mencintai Indonesia, silahkan, perbatasan terbuka untuk kalian pergi meninggalkan Indonesia. Biarlah kami yang akan merawat Indonesia. Biarlah putra-putri bangsa ini sendiri yang menentukan nasibnya. Kalian yang merasa bahwa negeri lain lebih barokah dari Indonesia, silahkan cari keberkahan itu di negeri yang kalian yakini, pergilah ke sana, tinggallah di sana, angkat kaki dari Indonesia. Setuju? Jadi itu ya teman-teman, tanggapan dari Sayyid Saif Alwi yang menanggapi tentang ceramah-ceramah dari Habib Rizik Syihab ya. Jadi katanya Sayyid Saif Alwi ini bukan dari Yaman, bukan Indonesia ini bukannya tidak ada orang wali, bukan hanya dari Yaman. Jadi di Indonesia ini banyak orang-orang Yaman di sini. Kita hidup di Indonesia, makan dari sumber kekayaan Indonesia ini menurut Kiai Sayyid Saif Alwi ya. Dan kalau memang tidak ya pulangkan saja, pulang ke negaranya sendiri, kata si Sayyid Saif Alwi. Jadi ceramah-ceramah dari Habib Rizik ditanggapi oleh Sayyid Saif Alwi ini ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.